Bismillahirrahmanirrahim. Robi syahri syadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu dalam acara desiminasi aksi nyata program guru penggerak mengenai budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelum memulai desiminasi ini, izinkan saya membawakan pantun. Nasi ketan ditambah ragi, buat tape untuk nostalgia. Bapak Ibu selamat pagi, salam dan sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah konsentrasi, kita ice breaking dulu sebentar ya. Wema, minta bantuannya. Cuma 3 menit saja. Yuk ya. Langsung silakan. Bapak Ibu silakan berhadapan. Silakan berhadapan dalam satu waktu. Berdua ya berhadapan. Berdiri, silakan berdiri. Nah, tangannya seperti mau bersalaman. Nah, tapi tidak berdekatan dulu, jarak 1 jengkal. Namanya ada yang sebelah kanan nanti hitam. Ya, sebelah kiri putih. Ya, hitam dan putih. Ketika saya menyebutkan nama hitam, maka yang hitam yang harus dipukul. Ibu yang hitam. Ya. Kalau hitam, maaf, bukan hitam putih, hitam hijau. Kalau ibu hitam hijau. Hijau. Kalau yang hijau berarti, kalau bilang hijau berarti hijau yang menghindar. Kalau putih nggak Bu, hitam hijau, maaf ya kembali. Ya coba kita cek. Bu Wulan memakai kerudung hitam. Yang hitam yang dipukul. Berarti kalau kata-kata hitam yang dipukul. Oh, boleh nampar wajah? Jangan itu kakak senior ya. Ya. Ibu Nopi sukanya warna hijau. Kita harus ya. Konsentrasi lagi. Kita memiliki buku warna hijau. Warna hitam. Rata-rata guru di SMP Negeri 7 suka memakai baju warna hitam. Hari Selasa memakai warna hijau. Ya, terima kasih Bu Ema sudah mencairkan suasana hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai desiminasi ini, yaitu mengenai budaya positif. Ada yang pernah mendengar apa itu budaya positif? Pernah. Kira-kira apa budaya positif itu? Pembiasaan yang positif. Terus ada lagi? Karakter. Kemudian kebiasaan positif. Sudah ya tadi kebiasaan positif. Jadi budaya positif itu budaya yang diciptakan untuk sekolah menjadi lebih baik, ya. Apa yang dimaksud dengan budaya positif tadi sudah dipaparkan. Di sini budaya positif di sekolah yaitu kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh
hormat dan bertanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Kemudian, apa tujuan dari budaya positif ini? Tujuan dari budaya positif untuk menumbuhkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah, kemudian adanya rasa peduli satu sama lain. Yang dimaksud dengan rasa peduli satu sama lain seperti apa kira-kira implementasi di sekolah kita? Ya, Bu Haji Im. Kebetulan sekolah kita alhamdulillah dengan adanya Sijan itu sangat banyak sekali manfaatnya bagi siswa, yaitu untuk selalu berempati antara sesama. Jadi dengan pembiasaan Sijan ini akan sangat membantu antara sesama temannya. Gitu. Terima kasih Bu Haji Im. Di sini kita sudah terbiasa ada peduli sesama, di antaranya peduli sesama dari siswa untuk siswa dengan adanya Sijan ya. Kemudian yang tercipta peduli sesama dengan guru seperti apa? Di sini guru dengan guru. Boleh Bu Haji Silvi? Mau pakai ini? Kalau di sini mungkin ada yang budaya positifnya guru sama guru itu yang diciptakan oleh kepala sekolah kita mengenai yang merah, kuning dan hijau. Itu budaya positif untuk saling bantu. Kalau yang hijau dia harus bisa mandiri, usianya di bawah 40 tahun ya, 40 tahun. Usia 40 tahun dia harus bisa mandiri mengerjakan tugas-tugas keguruannya dan membantu yang merah yang di atas 50 tahun. Lalu yang kuning itu usia 40 sampai 50 tahun itu harus membantu dirinya sendiri gitu kan. Ini agaknya upaya dalam membentuk budaya positif bahwa saling bantu dan tidak menyusahkan orang lain untuk yang kuning. Seperti itu mungkin. Terima kasih Bu Haji Silvi. Kasih aplaus buat Bu Haji Silvi. Ya, untuk dari guru dan guru itu budaya positif antara sesamanya saling membantu dalam menyelesaikan tugas ya. Di sini berdasarkan hal tersebut dilandaskan oleh budaya positif yang sesuai dengan pengertiannya, yaitu kebiasaan baik yang harus dilakukan secara terus-menerus agar menjadi karakter, berarti agar menjadi pembiasaan dalam dirinya. Kemudian penerapan budaya positif ini dapat dilakukan dengan cara membuat kesepakatan kelas untuk menumbuhkan disiplin positif melalui pembiasaan karakter murid dapat bertanggung jawab atas pilihan mereka, tindakan guru yang tepat yaitu dengan bertanya, membuat kesepakatan atau agar mendorong motivasi intrinsik. Seperti itu. Sebelum berlanjut, ada yang ingin menambahkan mengenai budaya positif berdasarkan Ki Hajar Dewantara seperti ini. Cukup? Oke, kita lanjutkan. Di sini ada konsep inti dari budaya positif, ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang dimaksud dengan perubahan paradigma positif ini seperti apa? Kira-kira ada yang bisa membantu menjawab? Perubahan paradigma positif berarti yang terbiasa, contohnya terbiasa membuat bukan kesepakatan kelas ya, peraturan kita rubah menjadi kalimat-kalimat yang mendorong kata-kata positif ya, seperti itu mungkin ya, kalimat-kalimat
kalimatnya. Kemudian ada disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini kedelapan konsep inti dari budaya positif yang akan kita gali dan akan kita bahas pada hari ini. Oke. Yang ke-1, pembelajaran dengan paradigma positif. Tadi ya, contohnya memulai membuat kata-kata yang menuju ke kata-kata positif. Kemudian perubahan paradigma ini untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Sudah jelas? Oke. Kemudian di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori ada 4 kontrol teori. Yang ke-1 yaitu ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat merasa orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Ini merupakan perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Kira-kira kalau ilusi guru mengontrol murid itu seperti apa ya? Ilusi guru mengontrol murid. Saat guru bisa nyuruh-nyuruh, Saat guru nyuruh-nyuruh. siswa misalkan, kamu piket biar bersih. Nah, itu berarti ilusi guru mengontrol murid itu saat guru memerintahkan kepada siswa untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat merasa orang bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya seperti apa? Kira-kira? Ilusi bahwa kritik membuat merasa orang bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya misalkan ada murid yang kesiangan mungkin ya, yang terlambat. Kemudian si guru ini memanggil siswa dan si siswanya ditanya dengan supaya si siswanya itu merasa bersalah atas kesalahan yang dia lakukan, kesiangan. Contohnya gimana kira-kira ya kata-katanya? Adik kamu teh telat wae gitu kan. Kamu tahu nggak kalau ini teh masuknya jam berapa? Gitu. Oh iya. Kenapa sih kamu teh telat aja sih tiap hari? Besok jangan. Iya sama ibu. Oh iya ya. Kamu teh kalau gimana sih sama kamu tuh udah ngasih tahu setiap hari, tapi kok kamu kesiangan terus? Nah, itu kata-katanya supaya anak itu merasa bersalah dan merasa tidak berdaya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini terutama kita ya, saya terutama kepada siswa-siswa dalam pembelajaran IPA mengenai getaran dan gelombang, kalian harus bisa mencapai nilai lebih dari 75, lebih dari KKM. Nah, itu mungkin ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa siswa peserta didiknya, seperti itu ya.
bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, di sini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrolnya. Di sini contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Contohnya bagaimana? Ini stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya kira-kira seperti apa ya? Kalau misalnya udah si anak ini mah biar merasa bersalah aja, jadi kita merasa bahwa anaknya pas dibikin rasa bersalah, saya misalnya sama Bu Teni, jangan kayak gitu caranya, anaknya bikin merasa bersalah aja biar efektif ya. Berarti mengajak seseorang untuk berpandangan sama dengan kita, yaitu stimulus respon, mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Kemudian di sini ada teori kontrolnya. Teori kontrolnya di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya berarti tidak harus pandangan kita itu wajib sama dengan sekeliling kita, ya. Harus ada yang berbeda. Kemudian di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini ada teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak terpengaruh oleh orang lain atau lingkungan sekeliling. Kemudian di sini ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Di sini ada teori kontrolnya mengenai model berpikir menang. Jadi kita harus menumbuhkan rasa percaya diri di siswa. Jadi kalau misalkan perlombaan nih, kita mengirimkan perlombaan, jangan membuat siswa itu tidak akan menang. Jadi kasih motivasi, pasti menang, optimis ya, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Terima kasih sudah pintar berarti. Di sini kemudian ada disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif ini? Disiplin positif. Unopi bisa menambahkan mengenai disiplin positif? Perasaan belum ada yang diucapkan. Jauh-jauh menambahkan. Disiplin positif itu mungkin latar belakangnya gitu ya, latar belakangnya dari peraturan-peraturan kalau dikaitkan di sekolah gitu ya. Nah, dari peraturan biasanya peraturan atau peraturan sekolah biasanya yang selama ini ada di sekolah ini diciptakan oleh sekolah, misal khususnya yang berwenang adalah pihak kesiswaan misal gitu ya, untuk kedisiplinan peserta didik di sekolah kita. Nah, ketika sekarang digulirkan di IKN ini ada disiplin positif, semua peraturan itu yang biasanya istilahnya identik dengan hukuman gitu ya, konsekuensi, tapi di disiplin positif ini konsekuensi dan hukumannya
tidak apa ya itu tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Sri Wulandari, konsekuensi dan apa namanya tadi tuh aku lupa ya. Hukuman, hukumannya tidak memberatkan siswa, tidak menyalahkan siswa, tapi semua adalah untuk mendorong, memotivasi siswa agar siswa menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Kita tuh nggak bisa ketika ada peraturan misal kesiangan ya, jangan langsung dihakimi bahwa anak ini malas sekolah gitu ya, bangunnya kesiangan dan sebagainya. Tapi ditanya dulu gitu kan, kenapa latar belakang kesiangannya, kenapa, apa dari rumahnya memang ada kendala atau dari rumah di perjalanan menuju ke sekolahnya ada kendala dan sebagainya. Mungkin kalau disimpulkan disiplin positif ini adalah kedisiplinan yang akan menuntun atau memotivasi siswa untuk lebih baik lagi terkait peraturan-peraturan di sekolah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Nopi. Jadi disiplin positif ini untuk menumbuhkan siswa agar lebih baik lagi dengan bukan peraturan atau ya kalau di positifnya berarti apa ya, kesepakatan, keyakinan yang dibuat oleh sekolah. Kita lihat tadi sudah ya disiplin positif itu apa. Di sini ada video sebentar mengenai jadi disiplin orang positif. tua, jadi mendidik kita selalu punya pilihan. Apakah Anda ingin anak yang punya kepatuhan atau punya kesadaran? Apakah Anda ingin mengontrol anak atau memberdayakan anak? Kalau tujuannya kesadaran, kalau tujuannya anak yang berdaya, maka disiplin positif caranya. Apa yang membedakannya? Anak-anak yang ditumbuhkan dengan disiplin positif akan jadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang punya motivasi dari dalam dirinya melakukan sesuatu bukan karena ada sogokan atau ada hukuman dari polisi atau siapapun yang menjaganya, tapi melakukan sesuatu karena dia tahu apa tujuannya. Anak-anak dengan disiplin positif adalah anak-anak yang ditumbuhkan dengan motivasi internal, bukan anak-anak yang dihukum atau disogok dengan motivasi eksternal. Anak-anak dengan disiplin positif adalah anak-anak yang merapikan mainan karena tahu bahwa dia harus menjaga mainannya, karena tahu kalau hilang maka dia adalah pihak yang paling dirugikan saat susah mencari pasangannya, karena tahu kamarnya jadi jauh lebih rapi dan enak untuk dijelajahi sesudah dia merapikannya. Bukan anak-anak yang merapikan mainan karena dapat janji untuk dikasih hadiah oleh orang tuanya. Bukan anak-anak yang merapikan mainan karena ingin dapat pujian dari neneknya atau orang-orang yang berkunjung ke rumahnya. Semua riset tentang psikologi, tentang pendidikan, tentang individu-individu yang sukses dalam hidupnya sudah membedakan bahwa motivasi dari dalam diri, motivasi internal adalah motivasi yang akan efektif dalam jangka panjang. Itulah yang membuat kita kemudian punya tujuan-tujuan yang besar dalam hidup ini. Dan ini bekal yang berguna bukan hanya untuk anak mandiri untuk dirinya, tetapi untuk anak yang punya profesi dan bisa berkontribusi untuk dunia. Jadi pilihan Anda, pilih disiplin positif atau pilih untuk menggunakan teknik-teknik disiplin yang negatif yang sudah terbukti dalam puluhan tahun ini sebetulnya tidak mencapai tujuan sebagai orang tua. Barusan ada sebuah video mengenai disiplin positif. Jadi disiplin positif itu yang berasal dari kesadaran sendiri. Jadi intrinsik ya, bukan yang berdasarkan dari eksternal. Contohnya ada karena
mendapatkan imbalan. Jadi yang berasal dari diri sendiri, yang keluar dari diri sendiri itu seperti itu. Kemudian di sini ada sedikit mengenai Selamat datang di podcast podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis, dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sini ada apa makna disiplin positif ini? Berasal dari bahasa Latin yang disiplina yang artinya pelajar, maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini digarisbawahi, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sadari bahwa kita memaksa untuk anak supaya patuh ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin yang sekarang mungkin yang saya rasakan ini, kalau teman-teman mungkin sudah berbuat disiplin positifnya lebih baik, ini yang saya rasakan ini seperti ini. Jadi anak itu membuat tidak nyaman untuk melakukan peraturan seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Menambahkan. Enggak, ini mah keresahan saya yang waktu itu pernah ngobrol dengan Pak Abu ya sebagai Bapak Kurikulum. Ini gimana nih caranya biar siswa-siswi kita ini dengan segala pembiasaan yang sudah kita lakukan dari zaman dahulu ya, gitu, dari setiap hari Senin sampai hari Jumat, tapi kok rasanya gitu ya tidak, anak tuh masih tetap aja tidak mengaplikasikan apa yang sudah dibiasakan, pembiasaan itu gitu. Sebetulnya kan pembiasaan kita ini luar biasa ya, dari mulai keagamaan, kemudian hari Kamis ada literasi. Nah itu kan nyambungnya mungkin ke budaya baca, budaya mendengarkan. Kan literasi bukan hanya membaca ya, budaya baca, budaya mendengarkan gitu. Tapi kok kayaknya belum optimal ya Pak Abu. Nah waktu itu saya ngobrol dengan Pak Abu gimana caranya biar sebetulnya kan intinya bukan pembiasaannya ya gitu, tapi kesadaran dari mereka sendiri nih gitu untuk bisa menumbuhkan dirinya menjadi siswa yang lebih baik lagi setiap kali. Jadi di tempat pembiasaan tapi kok kayaknya nggak ada efeknya gitu, seolah-olah tidak ada efeknya gitu. Nah mungkin dengan adanya ini para CGP ya, 4 orang kami mungkin saya pribadi gitu ya, mungkin dengan Pak Abu berharap banyak kepada Bu Sri Wulandari, Bu Siku Haja Silvi, Bu Prasasti Anissa Susari, Bu Teni sama Bu Mini gitu, gimana caranya nanti apa anak teh perlu hipnotis kan
hipnoterapi kan biar disiplin positif ini nerap ke mereka. Jadi bukan hanya pembiasaan tuh, jadi kayaknya pembiasaan tuh hanya ritual aja gitu mereka tuh. Tapi contoh kecil aja. Saya tuh paling kehel gitu ya kalau sekarang tuh setiap siswa apalagi anak kelas 9 itu baju dikeluarkan tanpa rasa bersalah, padahal kan ini di lingkungan sekolah gitu ya. Itu kan hal kecil gitu ya, dari kerapihan dulu deh gitu, jangan dulu berbicara keyakinan yang berat lah istilah gitu ya. Tapi hal yang begitu pun mereka kayaknya susah untuk melakukannya, padahal pembiasaan dari Senin itu kan kedisiplinan tuh dari hari Senin ya. Ketika upacara itu kan mereka harus berbaris dengan rapi, teratur, kemudian mengikuti instruksi dari petugas upacara gitu ya. Itu pun susah gitu. Nah, saya khususnya gimana caranya mungkin memberikan PR kepada para CGP ini, berharap banyak gitu, mudah-mudahan nanti ada satu solusi besar atau breakthrough gitu ya dari para ibu-ibu sekalian yang hebat-hebat ini, gimana caranya biar efektif kedisiplinan, keyakinan kelas ini, kesepakatan sekolah ini bisa dilaksanakan secara optimal oleh para peserta didik. Begitu aja. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Bu Novi. Ada yang mau menambahkan? Bu Febi dulu, mau Pak Abu dulu? Mau Pak Abu dulu boleh? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ulan atas waktunya. Ya juga tadi menyambung dari Bu Novi. Betul. Jadi anak-anak itu kan memang dari Senin sampai Jumat itu kan kita banyak biasa-biasanya. Tapi saya juga tetap berdoa, berharap dan memang secara ininya memang tidak bisa kita lihat langsung ya. Ini adalah memang proses. Saya sadar semua, saya sadar juga bahwa ini adalah bukan proses. Jadi nggak juga kita bisa langsung klaim, oh nggak berhasil gitu, tidak juga. Tapi ini tetap adalah sebuah proses di mana kita harapkan itu juga akan dapat hanya waktu saja barangkali. Ya, sekarang nggak ada kelihatan, tapi barangkali mungkin jangka panjang. Barangkali ya nggak sekarang mungkin 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun. Apa yang dilaksanakan sekarang ini ternyata membekasnya, dapatnya itu ternyata 10 tahun yang akan datang gitu. Tapi memang kita inginnya sekarang gitu ya. Begitu kita kebiasaan deh langsung dapat gitu ya. Nah itu gimana? Seperti tadi seragam itu, yang gimana sih anak biar bisa langsung dapat disiplinnya gitu. Artinya disiplin di diri kita, diri dia gitu ya. Diri dia untuk oh iya kalau saya nggak pakai baju terus nggak dimasukin kayaknya jelek di saya gitu ya. Terus nggak rapi juga. Nah itu untuk mendapatkan itu gitu ya. Kalau untuk yang lebih sekarang itu, untuk yang dapat sekarangnya mungkin yang seperti itu, nah gimana nanti gitu ya. Barangkali sentuhan seperti apa biar bisa itu langsung dapat sekarang nggak mesti harus menunggu 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Barangkali yang sifatnya agak ringan-ringan yang bisa dilaksanakan sekarang gitu. Yang kita harapkan memang bisa dapat sekarang kedisiplinan itu. Jadi dia merasa iya ya, saya kalau berbuat ini kurang bagus misalnya, sepatu nggak sesuai, saya malu ya gitu. Tuh terus misalnya saya datang telat, saya juga malu. Itu memang harus bisa kita sekarang gitu budaya positif itu, disiplin positif yang tadi seperti itu. Mudah-mudahan ya tetap berharap ya Allah, mudah-mudahan anak itu tidak akan. Jadi bukan saja ketika di pembiasaan di depan, di lapang itu bukan saja seremoni gitu ya. Mudah-mudahan selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan. Betul-betul Selamat datang. mendapat esensinya bahwa pembiasaan itu untuk sekarang gitu ya. Yuk kita laksanakan bersama-sama sekarang biar memang seperti tadi yang diharapkan. Disiplin positif itu adalah
keluar dari dalam diri anak siswa tersebut. Kalau saya begini, intinya tidak bagus gitu ya, kurang bagus, kurang tepat, dan nggak pantas barangkali itu. Itu barangkali jadi tidak merasa terpaksa saya harus pakai begini begitu, tapi karena sudah terbiasa. Itu barangkali ya betul tadi Bu Novi sangat berharap sekali, apalagi saya ya berharap sekali dari Bapak Ibu-ibu ya, bapaknya nggak ada ya, belum ada, mudah-mudahan tahun yang akan datang ada ya. Ibu-ibu CGP ini saya berharap dan insya Allah pasti bisa untuk menciptakan itu, untuk bisa membangun seperti itu. Sangat-sangat berharap. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Bu yang sudah memberikan arahannya. Kemudian dari Bu Febi ada yang mau ditambahkan? Bisa maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulan kesempatannya. Kasih aplaus dulu atuh buat Bu Ulan. Ini semuanya jadi kayaknya kalau disiplin positif jadi menegang ya gitu. Jangan, ini ada yang tegang-tegang di bawah. Hanya Pak Abu yang boleh tegang. Baik Ibu Bapak, sedikit menambahkan mungkin ya. Kalau kita suka getek ke Bu Ulan gitu ya. Boleh izin kami saya jadi ini pengen kasih masukan saja buat sekolah terutama ya. Kalau kita bergerak dari hal yang besar mungkin harus perlu kekuatan yang besar, aset yang lebih banyak lagi gitu ya. Berdasarkan kesadaran yang kita miliki pun ketika kita mengikuti guru penggerak CGP ini, itu tidak mudah juga ya Bu Ulan dan teman-teman yang lain gitu. Berada di titik sekarang pun sebuah perjuangan yang luar biasa. Kami masih belajar, mohon izin Ibu Bapak kurikulum, kami masih belajar gitu ya. Harus seperti apa kami sebagai guru-guru penggerak ini untuk memajukan sekolah. Mungkin pergerakan kami yang kami lakukan, yang pertama melalui kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas. Itu sudah digaungkan, kita laksanakan gitu ya. Namun dalam prakteknya sekarang, kalau kami di kelas 7, saya terutama di kelas-kelas itu kebetulan tidak wali kelas, tapi saya selalu menanyakan itu di kelas-kelas gitu. Begitu saya tanyakan, beberapa kelas belum memiliki kesepakatan kelas atau keyakinan kelas gitu. Mereka belum punya keyakinan kelas. Jadi anaknya itu bingung gitu, karena mereka tidak punya pagar yang membuat mereka yakin bahwa memiliki kelas tersebut, bahwa mereka merasa memiliki dan ingin berkontribusi di dalamnya. Nah, anak-anak di dalam kelas ini gaduh. Ini kasih contoh aja, ada nggak ibunya di sini? Nggak ada. Di salah satu kelas, di kelas 7G, saya sebutkan brand merek. Di 7G, belum ada kesepakatan kelas. Selama saya masuk ke situ beberapa kali itu belum ada. Dan kemarin saya coba untuk hanya kelas ini itu anak-anaknya jadi nggak ada yang kayak nggak punya kesadaran, nggak punya yang menoel mereka gitu ya. Kalau dalam aturan nggak ada rem gitu. Kenapa? Coba kita sama-sama membuat peraturan itu bersama-sama anak-anak. Saya coba dengan anak-anak, akhirnya kita bentuk, kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Kemudian mereka itu berbeda di persekian menit itu setelah dibentuk memang lain, karena keyakinan ini dibuat bukan karena keinginan saya, karena tapi datang dari mereka, datang dari anak-anak ini. Terus kan mereka buat itu, terus kita buat keyakinannya seperti apa, sudah ada poin-poinnya sampai di karakter-karakter yang ingin mereka bangun atau yang ingin mereka ciptakan di dalam kelas seperti apa. Mereka maunya begini. Oke, semua kita buat tanpa konsekuensi, tanpa ada hukuman, tanpa ada kata-kata negatif. Jadi semuanya kata-kata positif.
porsi sebagai apa dan harus bagaimana. Mungkin nanti itu kan sama-sama bedah bagaimana kesepakatan yang ada di sekolah kita berkenaan dengan kebiasaan yang ada di sekolah. Kita harus sekarang anak itu harus begini. Kenapa kita melakukan ini? Apa sih alasannya kita harus memasukkan baju ke dalam celana atau baju gitu ya? Itu harus ada alasannya. Jangan masukin resleting saya misalkan membuka atau segala macam gitu ya, misalkan ada alasan lain anaknya. Nah, di kita juga punya alasan yang memperkuat itu sehingga tidak hanya misalnya kerapihan saja, tapi alasan-alasan yang memang menguatkan dan bisa diterima oleh mereka. Di masa transisi anak SMP itu agak luar biasa gitu. Mereka itu lagi senang-senangnya cari jati diri gitu. Jadi mereka itu suka yang ngebangkang gitu, suka pengen nyata ngelawan gitu. Nah, di sisi itu kita memposisikan diri sebagai manajer buat anak-anak. Mungkin prosesnya kemarin saya juga masih menggunakan dari berteman dulu seperti Bupras, berteman dulu, kemudian kita ke pemantau dan setelah itu ke manajer gitu. Jadi tidak langsung berada di posisi manajer. Nah, kita juga harus bisa merangkul mereka menggunakan rasa. Jadi nggak bisa dengan hanya aturan, tapi melalui rasa kepada mereka itu. Hal-hal kecil pun kepada mereka itu berawal mungkin dari kelasnya masing-masing dulu. Jadi nggak bisa langsung kenapa ini di pembiasaan asal daya pernah, insya Allah ada sih tampaknya, tapi mungkin prosesnya yang lebih panjang karena itu datangnya dari sekolah dan bukan atas dasar keinginan anak-anak. Bagaimana pembiasaan atau hal-hal positif yang bisa kita lakukan di dalam sekolah? Mungkin dari diri anak dulu, yaitu di kelas, di skup yang kecil dulu bersama wali kelasnya, lebih saling mengenal. Mungkinnya anak dengan wali kelasnya, dengan guru-gurunya seperti apa di dalam kelas, itu yang dibentuk dulu sebelum kepada karakter-karakter yang besar yang ingin kita tuju atau cita-citakan kepada anak-anak kita. Nah, kalaupun nanti yang besar-besar kayak itu, ya mungkin kita juga harus tanya nih, mereka tuh perlunya kebiasaan seperti apa. Kalau literasi mereka yang kayak gimana? Karena lebih menarik buat mereka yang bisa membangun ide-ide kreatif dari anak-anak kita. Panjang mereka mengandunginya, jadi saya disiplin positif. Atur nuhun dulang, kita menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pebi yang telah menambahkan, yang telah menambahkan. Ada satu lagi. Bu Ema dulu, Bu Novi dulu ya. Nanti Bu Novi ya. Ini kayaknya disiplin positif ini menjadi yang menarik. Yang menarik. Iya, nanti Bu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya menyimak dari tadi tentang apa ini tuh Bu, tentang disiplin positif ini, memang pembiasaan di sekolah kita itu luar biasa. Ya, di sini dari Senin sampai Jumat padat dengan pembiasaan. Ya, alhamdulillah di sini karena kita mayoritas Muslim, jadi mungkin di sini pembiasaannya yang ke religius ya, lebih ke religius. Tapi begini, mungkin kata Pak Abu juga betul, mungkin tidak akan langsung seperti membalikan ceplok telur ya, langsung gosong atau enggaknya itu hasilnya. Mudah-mudahan dapat membekas di anak, minimalnya nanti setelah 2 atau 3 tahun. Oh iya ya, dulu di sekolah saya pernah diajarkan doa setelah duha. Oh iya, saya pernah diajarkan tentang bagaimana dahsyatnya sholat duha dan sebagainya. Nah, untuk pembiasaan siswa di dalam disiplin misalkan baju tadi, mungkin kalau untuk kesiswaan, di kesiswaan ini kan hanya berapa orang ya, 7 orang. Nah, sementara murid itu, peserta didik di kita ada 1.100 orang dengan mata 7 kali 2 hanya 14 bola mata yang melihat, tentunya tidak akan tercover. Ini mungkin adalah salah satu tugas kita semua, di mana ada yang keluar bajunya langsung gurunya, siapapun yang melihat, termasuk saya pernah melihat ibu ada di suatu sekolah, satpam sama penjaga sekolah itu punya andil. Jadi semua anak boleh dimarahin atau boleh ditegur sama penjaga sekolah atau caraka ya pernah. Jadi
kebiasaan atau di sini ada masukan juga dari Abah ya, dari itu katanya Bu, Kak Abdi mah Bu budak teh mun dicalet teh jiga anu naon sih Abah teh, nah gitu, atau Adeni atau Iki, nah itu mereka sepertinya anak-anak tuh bapak apa, bapak sebagai apa, nah begitu. Jadi ada di suatu sekolah berhak Pak, jadi penjaga sekolah itu bisa dengan porsinya dia, jadi ngasih tahu nggak boleh ini baju harus begini, atau misalnya saat sholat disuruh sholat gitu, jadi punya kekuatan yang sama dalam tanda kutip untuk menegakkan disiplin tadi atau kebiasaan tadi. Nah intinya mungkin di sekolah kita harus semua guru Bu, jadi semua guru, jadi tidak bisa misalkan nih tugas kesiswaan itu mah rambutnya gondrong, biarin ya tugas kesiswaan itu mah, atau misalkan ada yang lain sebagainya, tugas kesiswaan itu mah. Nah begitu, mungkin tugas kesiswaan juga terbatas, tidak bisa semua kelihatan atau tidak bisa semua ditangani, dan mungkin di kesiswaan juga semuanya beda-beda ya, termasuk ke saya katanya Bu Emma bager deui kurang galak, tapi ada porsinya Ibu, hari ujung-ujung abi dicoba nyambok atau bajol itu mah kan nggak lucu juga gitu kan, tapi ada kadarnya gitu ya. Kemudian untuk salah satu kalau di kelas Abdi insya Allah bukan ini ya, jadi dari sekolah sebelumnya atau begini saya suka kalau anak ada yang masuk ke dalam, Bu duduk, kembali keluar, ketok 3 kali, dipraktekkan gitu, ketok 3 kali, assalamualaikum Ibu saya perlu izin sama Ani misalkan gitu. Jadi Bu ada Ani, atau assalamualaikumnya Bu, assalamualaikum ada Ani Bu, nah gitu ya, tidak dengan begitu disuruh keluar dulu, atau intinya dipraktekkan gitu. Kalau ada guru atau apalagi ini punten gitu kan, bukan merendahkan diri tapi gitu kan biar sopan gitu ya. Jadi di depan guru kan tegil, nah gitu banyak gitu ya. Jadi itu mungkin itu harus pembiasaan dari awal betul. Jadi ada kesepakatan kelas itu juga sangat betul, sangat bagus. Terutama kalau di ini mah harus praktek kayaknya Bu, dipraktekkan. Jadi anak-anak wali kelas semua praktekkan kumaha carana kalau ingin izin ke belakang, izin enggak Bu mau ke WC Bu, sama gitu kan, bari nyempang iya Bu jangan ke WC gitu, ada kan ya anak ya. Jadi Bu izin ke belakang gitu. Nah itu mungkin harus dipraktekkan, salah satunya itu Ibu. Yang lainnya saya lupa lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma, Bu Novi, dan Pak Abu dan Bu Febi yang telah memberikan masukannya. Jadi intinya segala sesuatu itu harus berkolaborasi ya. Jadi penerapan disiplin ini tidak bisa diterapkan oleh salah satu orang saja. Jadi misalkan tidak bisa dibebankan kepada kesiswaan saja. Jadi kita sebagai pendidik di SMP Negeri 7 ini harus mempunyai visi yang sama untuk menciptakan anak-anak yang berperilaku positif atau disiplin itu. Kemudian tadi juga betul kata Bu Febi, diciptakan di dalam kelas kelompok terkecil dulu. Misalkan di dalam kelas A, kelas B, kelas C bersama wali kelasnya ya. Bagaimana menciptakan disiplin positif di kelas terkecil, di lingkungan terkecil saja dulu. Membuat keyakinan kelas, kemudian membuat keyakinan dan kesepakatan yang berasal dari dirinya sendiri. Seperti itu mungkin mengenai disiplin positif cukup jelas ya penambahan dari rekan-rekan kita. Di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu mengenai disiplin positif. Jadi tidak berdasarkan hadiah, tidak berdasarkan pujian dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi
Kita lanjutkan mengenai nilai-nilai kebajikan. Ini berkaitan dengan disiplin positif tadi, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan secara universal ini nilai kebajikan yang bisa dipakai oleh semua kalangan. Jadi tidak orang-orang tertentu saja. Jadi semuanya bisa menggunakan seperti itu. Di sini ada kebutuhan dasar manusia selanjutnya. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia. Selamat datang di channel Anha. Kita akan belajar mengenai tonton dulu sebuah video dasar manusia. Apa saja kebutuhan itu? 1. Kebutuhan bertahan hidup meliputi kebutuhan fisiologis dan psikologis. Fisiologis misalnya makanan, pakaian, rumah, kesehatan, dan termasuk kebutuhan biologis. Dan komponen psikologis misalnya rasa aman, nyaman, dan damai. 2. Kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. 3. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. 4. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. 5. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Bisa minta tolong sebentar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ke satu tadi kira-kira menyimak apa yang ke satu tadi kan? Cinta dan kasih sayang ya. Ada cinta dan kasih sayang. Kemudian bertahan hidup, kebebasan, kemudian kesenangan, penguasaan. Satu lagi apa? Kasih sayang udah, berarti udah ya. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang ke satu ada cinta, kasih sayang, kemudian ada penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ya, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kemudian ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia. Next. Teori motivasi perilaku manusia yang ke-1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berasal dari eksternal, motivasi dari luar. Kemudian ada
untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Di sini ada saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini berasal dari motivasi diri atau motivasi internal yang berasal dari diri sendiri. Itu teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya ada posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru, sebagai pendidik. Yang ke-1 ada sebagai penghukum. Kemudian ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, dan ada sebagai manajer. Kira-kira kita sebagai pendidik sudah berada di posisi yang mana? Rata-rata 5-5-nya. Berarti sudah berproses ya. Kalau saya pribadi saat ini sebelum mempelajari, sebelum terjun ke pendidikan guru penggerak ini, sebelum mengenai posisi kontrol, saya posisinya biasanya di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi dengan iringnya waktu sedikit demi sedikit, setelah mengetahui apa posisi kontrol ini, sedikit menuju kepada sebagai manajer. Insya Allah mudah-mudahan semuanya kita semuanya menjadi sebagai manajer. Tapi kita perhatikan dulu apa yang masuk penghukum, pembuat bersalah, teman, dan manajer. Ya. Di sini kira-kira tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ini, kira-kira apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Katanya kita lihat nanti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PKOK. Kita lihat. Nah, berarti yang ini hukuman konsekuensi, hukuman konsekuensi. Seperti ini. Boleh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mau jawab boleh nggak? Boleh. Dijawab sama. Kenapa konsekuensi katanya? Izin karena tadi saya merasa menjawab konsekuensi karena di situ ada dilihat kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang saya tangkap dari situ sepertinya kegiatan ini konsekuensi mengelilingi lapangan basket ketika telat itu sudah ada kesepakatan di antara guru. Nanti situ ada itu Boleh, Bu Tani? Kenapa itu konsekuensi? Kalau saya sih dikaitkan dengan pelajaran olahraga ya. Jadi biasanya kalau PJOK itu biasanya awalnya itu kan pemanasan tuh. Biasanya 10 menit sampai 15 menit untuk lari karena pemanasan. Nah, kalau si anak itu telat, misalkan 10 menit, nah itu kan pemanasannya otomatis berkurang dong. Nah, seperti itu. Mungkin yang konsekuensinya ya itu harus lari 10 menit karena dia sudah telat untuk pemanasan lari. Seperti itu. Boleh Bu Pepi atau Bu Nurmi dulu? Ya maaf. Ya, bukan masalah
konsekuensi karena ada relevansi apa yang dikerjakan dengan hukuman yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan gitu ya. Ada relevansinya. Kenapa relevansi di situ? Mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada relevansinya pelajaran PJOK dengan lari di lapangan basket. Seperti contoh di konsekuensi yang atas, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kan kalau udah dicoret-coret berarti harus diganti lagi gitu loh. Itu sebagai solusi gitu ya. Konsekuensinya tuh ada solusinya. Kalau menghukum biasanya tidak ada relevansinya. Dihukum aja gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Sudah jelas. Memang maaf ya. Di sini kenapa konsekuensi? Karena ada relevansinya terhadap sebuah konsekuensi itu. Ya, kita lanjutkan. Ya, sudah jelas ya mengenai posisi kontrol ini ya, dengan contoh-contoh sebagai berikut tadi. Ya. Kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas. Ya. Ini di sini tadi Bu Feby sudah menyinggung mengenai keyakinan kelas yang dibuat oleh setiap kelas. Kebetulan di sini saya di kelas saya sudah membuat mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berasal dari budaya positif, lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan yang berasal dari peraturan kelas. Kemudian dirubah menjadi kata-kata yang lebih positif. Nah, di sini ada contohnya misalkan, mengapa keyakinan kelas, mengapa peraturan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Kemudian pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga memudahkan diingat dan dipahami oleh siswa. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Tadi yang lebih abstrak, ini udah ya, sudah barusan di. Nah, di sini ada contoh peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, menjadi keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di sini keyakinan kelasnya diganti menjadi menghormati orang lain atau diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian gunakan masker. Keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya kesehatan dan keamanan. Ya, tentunya sudah bisa dipahami dengan penjelasan yang saya paparkan. Kemudian ini tahap keyakinan kelas yang saya buat, mulai dari kata-kata yang
positif. Kemudian tadi tahap 1, kemudian tahap 2 dirubah menjadi keyakinannya lebih menuju ke kalimat-kalimat yang positif. Jadi di tahap 1 kalimatnya mungkin masih menggunakan ada kalimat hukuman. Kemudian di tahap kedua saya merubah keyakinan kelasnya menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, ini keyakinan kelas saling membantu tadi sudah dipaparkan ya, mungkin lebih jelas ya, sudah jelas. Ada saling membantu, sopan santun dan keberhasilan. Ini contoh penerapan keyakinan kelas. Hampir semua siswa berkontribusi menuliskan keyakinan kelas. Jadi harus dilibatkan semua siswanya, tidak boleh setengah-setengah atau siswa tertentu betul. Dan yang kemudiannya yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi, ada 3 tindakan yang harus dilakukan seorang pendidik dalam menyelesaikan suatu permasalahan di peserta didik. Yang ke satu ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, yang ke satu ada validasi tindakan yang salah. Yang kedua meyakinkan, menanyakan keyakinan. Yang ketiga menstabilkan identitas. Kira-kira ini bisa posisinya harus berurutan ya. Di sini contoh yang meyakinkan, dicontoh validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Pertanyaannya ke anak yang melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah itu. Di sini kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dari menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu kira-kiranya untuk sebuah segitiga restitusi yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Selanjutnya, betul. Nah, ini penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap anak didik saya yang datang terlambat. Dari menstabilkan identitas dulu, menanyakan, menstabilkan identitas.
dimulai dari apa dulu tadi teh? Stabilkan identitas. Stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Oke, sudah pintar. Ya, sudah sampai terakhir. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri desiminasi saya. Semoga desiminasi ini menjadi keyakinan kita untuk selalu meningkatkan kualitas anak didik kita menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum menutup ini saya izinkan memberi pantun. Burung nuri terbang tinggi.